Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget. Setelah hampir 2 minggu bersama Realme C3, kali ini saya akan ngebahas lebih detail apa aja yang jadi kelebihan dan kekurangan dari HP ini. Terus kira-kira layak nggak ya dapat predikat budget gaming smartphone di harga 1 jutaan? Yuk langsung aja kita bahas. Kelebihan yang selalu diangkat oleh Realme C3 adalah penggunaan SoC MediaTek Helio G70. Secara skor benchmark Antutu pun udah dibuktikan kalau SoC ini bisa disetarakan dengan Snapdragon 665 yang banyak dipakai di smartphone kelas 2 jutaan ke atas. Dibandingkan pendahulunya, Helio G70 jadi lompatan terbesar dari segi performa yang sulit ditandingi untuk smartphone seharga 1,6 juta. Di video sebelumnya, saya udah ngelakuin tes gaming bermacam-macam game berat, dan sekarang waktunya cobain untuk bermain game CODM selama 1 jam, mulai dari posisi baterai di 100%. Hasilnya hanya turun sebanyak 10% dan suhu HP-nya sendiri tetap kerasa adem. Mungkin karena settingan grafik di CODM ini masih mentok di settingan low ya. Nah, beda ceritanya kalau game yang dimainkan adalah game grafik intens semisal Honkai Impact. Di beberapa scan, Realme C3 mampu membawa game ini di frame rate yang cukup smooth, meskipun sedikit kewalahan kalau udah mulai ketemu banyak musuh. Main selama setengah jam, ternyata suhu bisa naik antara 42 sampai 44 derajat. Jadi soal ketahanan baterai dan panas yang dihasilkan, semua tergantung dari settingan grafik dan game yang dimainkan ya. Terus kabar baiknya, update sistem terakhir di pertengahan bulan Maret ini membawa banyak peningkatan, terutama responsivitas gyro yang sekarang jauh lebih baik. Lag-nya nggak separah sewaktu pertama kali HP ini launching, apalagi mengingat sensornya hanya virtual gyro bukan benar-benar hardware. Tips dari saya, tambahkan game ke dalam aplikasi Game Space dan aktifkan menu Competition Mode untuk mendapatkan frame rate yang lebih stabil selagi bermain game. Selanjutnya, baterai berkapasitas 5000 mAh-nya ini cukup mampu ngimbangin dengan pemakaian hampir full gaming, screen on time selama 6 jam dan standby hampir seharian penuh. Saya yakin screen on time bisa lebih lama lagi kalau pemakaian cuma buat sosmed dan game-game ringan. Ngecas dengan charger 10 watt bawaan butuh waktu 2 jam 33 menit mulai dari 17% sampai penuh. Ya cukup lama tapi masih bisa ditoleransi mengingat kapasitas baterainya yang cukup besar. Untuk layar ukuran 6,5 inch dengan resolusi SD Plus masih tergolong standar lah untuk HP sekelas ini. Yang saya suka karakter warna dari panel IPS-nya punya kontras dan saturasi yang karakternya pas banget buat ngegame. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah layarnya ini punya problem ghost touch atau touch delay? Nah kalau dites memang kelihatannya ada problem multitouch terutama sewaktu disentuh dengan 3 jari. Tapi sebenarnya problem ini bisa diatasi dengan menonaktifkan screenshot 3 jari yang ada di menu settings. Jadi untuk ambil screenshot bisa pakai cara lama, yaitu tekan berbarengan tombol volume bawah dan power bersamaan. Masalah touch delay tergantung tes multitouch-nya pakai aplikasi apa. Kalau tes multitouch-nya menggunakan aplikasi Antutu Benchmark, kelihatannya ada delay. Tapi kalau pakai aplikasi multitouch tester, responnya cepet kok. Saran saya untuk experience bermain game yang lebih nyaman, anti-gores bawaannya dicopot aja, karena kerasa keset dan nggak begitu smooth. Kemudian selanjutnya bisa pasang tempered glass atau biarin aja begitu, karena layarnya ini udah pakai Corning Gorilla Glass 3, jadi yakin deh udah lebih tahan sama goresan. Oh ya, sebelum dipakai untuk dengerin musik, saya selalu mematikan fitur Real Sound teknologinya. Kalau punya headphone atau earphone yang bagus, efek suara yang dihasilkan oleh fitur ini malah bikin kedengaran aneh di telinga. Untuk kamera secara spek ada peningkatan dibandingin Realme C2. Kamera utamanya meskipun turun menjadi 12 megapiksel, tapi bukan aperture lebih besar di f1.8. Selain berpasangan dengan kamera depth sensor 2 megapiksel, ada satu kamera lagi yang berfungsi sebagai kamera makro, juga beresolusi 2 megapiksel. Hasil foto pada siang hari ya biasa aja sih. Ciri khas Realme, foto cenderung overprocessing dengan menambahkan kontras dan ketajaman yang kadang berlebihan. Fitur chroma boost-nya hampir nggak pernah saya pakai, karena tanpa efek ini pun saturasi warna udah cukup dan nggak perlu ditingkatin lagi. Foto di mode portrait, efek bokehnya rapih dan efek ini juga bisa dipakai di kamera depan. Terus bisa dilihat ada perbedaan tingkat kontras dan warna antara foto dengan dan tanpa mode portrait. Foto malam hari ternyata cukup bikin saya kaget, karena tanpa hadirnya mode foto malam, hasilnya udah cukup tajam dan terang. Asalkan pencahayaan nggak terlalu gelap-gelap amat ya. Kadang hasilnya bisa bagus, kadang juga nggak. Mungkin kedepannya bisa diimprove lagi ya melalui update.
Nah, dari sekian banyak hal-hal menarik yang jadi kelebihan di Realme C3, sudah tentu ada juga poin-poin negatif yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli HP ini kan? Ya, saya tahu harga HP ini murah, tapi nggak ada salahnya akan dibahas sebelum akhirnya malah nyesel karena nggak sesuai kebutuhan. Masih di sisi kamera, meskipun ada upgrade dengan hadirnya kamera makro, menurut saya nggak ada benefitnya sama sekali. Lensa makro bertipe sama yang dipakai hampir semua varian HP Realme masih mentok di 2 megapiksel dan lensanya fix focus. Artinya untuk mendapatkan fokus terbaik harus ngambil jarak sekitar 4 cm dengan objek foto, dan itu nggak mudah. Kedepan mungkin lebih bermanfaat kalau diganti dengan lensa wide aja. Yakin deh bakal lebih sering dipakai ketimbang disematkan kamera makro. Terus perekaman video maksimum di Full HD 30 fps dan ada mode slow motionnya juga. Nah, kalau hobi ngevlog perlu diperhatikan hasil videonya ini kurang stabil alias nggak ada video stabilization-nya. Sesuai pembahasan di awal video, Realme C3 memang oke banget buat gaming di budget pas-pasan, tapi untuk model yang sedang saya review ini punya konfigurasi RAM terbatas yaitu 3GB. Secara grafik memang ngangkat, namun RAM segini udah masuk kategori minim di tahun 2020. Sehingga jadi hambatan yang berakibat sesekali terjadi stuttering atau frame drop selama bermain game. Belum lagi internal storage 32GB-nya bakalan cepat penuh, dan siap-siap kena teror pesan beginian, padahal masih ada sisa free space sekitar 4GB loh. Kemudian soal sensitivitas layar. Biasanya keluhan HP murah itu adalah layar kurang sensitif. Realme C3 justru sebaliknya, over sensitif. Saking sensitifnya, jari nggak perlu benar-benar nyentuh sampai ke permukaan layar. Efek sampingnya ya sewaktu ngambil foto bisa nggak sengaja ngaktifin mode foto secara beruntun, padahal tombol shutternya cuma ditekan sekali. Dan kayaknya ngaruh juga di akurasi sewaktu mengetik ya, sering banget meleset. Realme UI meskipun udah makin banyak peningkatan dan perbaikan setiap update-nya, tapi tetap membawa penyakit lama dari ColorOS. Pernah nggak ngerasa dari home screen mau buka aplikasi, tapi malah nggak sengaja geser pindah ke layar sebelahnya? Mau buka aplikasi pun kadang-kadang harus lebih dari 1 kali disentuh baru ngerespon. Jadi secara experience user interface-nya agak aneh, mau dibilang touchscreen-nya kurang sensitif, ya enggak, tapi UI-nya nunjukin seolah-olah ada problem di layarnya. Kesimpulannya, yes, jika Anda mampu mengesampingkan semua kekurangan yang saya sebutkan, HP ini layak menyandang budget gaming smartphone di harga 1 jutaan. Gak melulu buat gaming sih, untuk pemakaian ringan pun tetap oke. MediaTek sekarang udah bagus kok, baik itu penangkapan sinyal, kecepatan WiFi, dan log GPS nggak ada masalah sama sekali. Nah, kedepannya saya yakin Realme akan mulai menerapkan USB Type-C dan fast charging, minimal Quick Charge 3 di seri smartphone low budgetnya. Apa sih yang nggak mungkin? Oke, sekian dulu video review dari saya. Jangan lupa kalau suka sama video ini, like dan share ke teman-teman kalian ya. Subscribe juga channel ini untuk terus mendapatkan update video-video menarik lainnya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum.